Memang ngeri-ngeri cemas ini, bukan bukan ngeri-ngeri sedap ya. Karena dan ujungnya adalah kelihatan akan terjadi kriminalisasi ya terhadap mereka yang kemudian menuding atau katakanlah berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan pasal yang digunakan bukan pasal tentang pencemaran nama baik, tapi pasal yang lain 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan kemudian ada kesempatan, ada hak, ada kewenangan untuk menahan karena subjektivitas penyidik. Kalau itu yang terjadi, wah luar biasa hukum kita. Ijazah tidak pernah dibuktikan secara independen di ruang pengadilan yang bisa diakses semua orang. Tetapi yang terjadi adalah korban akan berjatuhan lagi. 10% itu uji lapor ya, laboratorium forensik. Nah lapor itu maksudnya setelah ini mohon maaf ya, setelah pemeriksaan yang bertele-tele panjang dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang lapor ya persoalannya adalah tadi kita akan bicara mengenai kepercayaan publik terhadap kasus ini. Apakah Polri akan bertindak netral? Saya tidak mengatakan independen ya. Kalau netral itu gigi nol ya, tidak kesana kemari. Tapi kalau independen itu adalah kemampuan untuk bersikap. Nah, ini tidak perlu kita Polri bersikap. Polri yang paling penting adalah netral apa adanya. Benar katakan benar, tidak katakan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Bahwa Polri mengatakan Bareskrim ya. Bareskrim mengatakan bahwa masalah atau penyelidikan ini sudah 90%, tinggal 10% saja. Nah, ini menarik ya. Apakah ini hal yang menggembirakan ataukah hal biasa saja? Ya, kita lihat bagaimana beritanya ya. Dan 10% itu apa? Apakah 10% itu intinya, 90% itu sebenarnya cuma pinggir-pinggirnya doang. Padahal kalau bagi awam kasus ini mudah sekali. Tinggal ambil ijazah Jokowi, kemudian ke lapor ya, laboratorium forensik. Kalau hasilnya memang dilakukan secara netral dan profesional, orang akan percaya. Oke, coba kita bacakan dulu ya. Kita memulai pagi ini saudara sekalian ya. Semalam kita interview dengan para pengacara yang mendampingi para saksi yang dua diantaranya sesungguhnya advokat, yaitu Kurnia Trirayani dan Damai Hari Lubis. Walaupun advokat ternyata mereka mendatangi ya sebagai saksi. Padahal biasanya advokat di dalam mengerjakan tugasnya atau melaksanakan kewajibannya ya tidak boleh diganggu ya. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita lihat ya, kita baca. Bareskrim ungkap penyelidikan kasus ijazah Jokowi sudah 90%, tinggal uji lab.
Kalau kalau tinggal uji lab itu ya uji labnya itulah yang jadi masalah ya. Oke. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh Detik.com ya. Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum dan Laboratorium Forensik Lapor Bareskrim Polri mendatangi Polresta Solo. Mereka melakukan penyelidikan laporan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bagaimana perkembangannya? Oke. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjopuro mengatakan pihaknya sudah melakukan proses penyelidikan selama 1 bulan terakhir. Luar biasa ya. Padahal laporannya 9 Desember setelah ada aduan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Proses penyelidikan dilakukan di Jogja dan Solo untuk pembuktian keaslian ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Kedatangan kami menguji beberapa pembanding yaitu ijazah teman SMA dan kuliah Jokowi. Nantinya kita akan uji secara saintifik pembanding itu dengan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi, kata Johandani dilansir Detik Jateng Kamis. Oke. Johandani menjelaskan proses penyelidikan sudah berjalan 90%. Sebanyak 10% sisanya adalah hasil dari lapor atas dokumen-dokumen yang diuji forensik. Persentase proses penyelidikan kita sudah 90%, yang 10% adalah uji lab. Jika uji lab tidak identik, 90% gugur ucapnya. Luar biasa. Jika uji lab tidak identik 90%, maksudnya apa 90% gugur itu ya? Disebutkan ada 7 ijazah pembanding yang diperiksa di lapor. Selain ijazah, sejumlah dokumen yang didalilkan oleh TPA juga akan diuji secara forensik. Baik itu foto, dokumen, pendaftaran maupun skripsi. Oke. Coba kita bikin sekedar polling ya. Yaitu pollingnya, apakah Anda yakin, mungkin bisa dibikinkan ya, apakah Anda yakin Polri bertindak netral dalam mengusut kasus ijazah palsu Jokowi? Netral, tidak menjawab. ABC ya, kita kasih ruang tidak menjawab. Atau netral tidak netral sajalah, jangan dikasih tidak menjawab ya, netral tidak netral. Jadi saudara sekalian, luar biasa ya, kalau misalnya 10% itu bisa menggugurkan 90%, tentu pertanyaan kita kenapa mulai dari 90%? Kenapa nggak mulai 10% itu? Kan 10% itu uji lapor ya, laboratorium forensik. Nah, lapor itu maksudnya setelah ini, mohon maaf ya, setelah pemeriksaan yang bertele-tele panjang dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang lapor, ya persoalannya adalah tadi kita akan bicara mengenai kepercayaan publik terhadap kasus ini. Apakah Polri akan bertindak netral? Saya tidak mengatakan independen ya. Kalau netral itu gigi nol ya, tidak kesana kemari. Tapi kalau independen itu adalah kemampuan untuk bersikap. Nah, ini tidak perlu kita Polri bersikap. Polri yang paling penting adalah netral, apa adanya. Benar katakan benar, tidak katakan tidak. Tetapi kalau keyakinan itu tidak ada akan berat, karena apapun yang disampaikan lapor maka menjadi persoalan nantinya. Karena hanya institusi ini yang tahu bagaimana proses dan lain sebagainya. Ketika Puslapor mengatakan bahwa tidak terbukti ijazah Jokowi palsu misalnya, tidak cukup bukti, maka dia akan mengatakan bahwa kasus ini akan tidak ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, bagaimana mau ada pembuktian? Jadi sementara di Pengadilan Solo nanti dikatakan bahwa pengadilan tidak berwenang atau penggugat tidak memiliki legal standing. Lalu tinggal pengadilan pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik tidak membuktikan bahwa asli atau tidak aslinya ijazah, tapi cuma apakah ini pencemaran nama baik atau tidak. Kalaupun kemudian ada tuntutan untuk uji forensik
ya, oleh tim atau ahli independen, maka hakim tidak akan mengabulkan. Hakim hanya merujuk pada hasil dari puslapor. Nah, kalau itu tidak netral. Kalau netral, ya boleh diuji secara independen, biar pihak-pihak kemudian saling menguji. Salah satunya adalah melalui pengadilan perdata, tidak hanya pengadilan pidana. Begitu sobat era sekalian ya. Memang ngeri-ngeri cemas ini, bukan ngeri-ngeri sedap ya. Karena dan ujungnya adalah kelihatan akan terjadi kriminalisasi ya terhadap mereka yang kemudian menuding atau katakanlah berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan pasal yang digunakan bukan pasal tentang pencemaran nama baik, tapi pasal yang lain 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan kemudian ada kesempatan, ada hak, ada kewenangan untuk menahan karena subjektivitas penyidik. Kalau itu yang terjadi, wah luar biasa hukum kita. Ijazah tidak pernah dibuktikan secara independen di ruang pengadilan yang bisa diakses semua orang. Tetapi yang terjadi adalah korban akan berjatuhan lagi. Apakah masih begitu hukum kita seperti yang terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur? Wallahu alam bisawab ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadilan itu ditunjukkan ya. Ya mungkin kita masih banyak dosa, maka keadilan tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah mampir. Tapi sekarang coba kita tengadahkan tangan, kita berdoa mudah-mudahan bahwa bapak-bapak yang ada di kepolisian, penegak hukum, kemudian jaksa nanti, kemudian nanti hakim bisa bertindak netral, profesional, dan yang paling penting adil. Adil itu adalah to put something in the right place. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau tempatnya temuannya mengatakan ini benar, ya katakan benar. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Itu the right, the put things in the right place, ya kan? On the right place. Begitu sobat RH sekalian ya. Memang ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri cemas. Coba kita misalnya segadar sedikit indikator ya. Melihat bagaimana respon ya. Saya membayangkan responnya sudah jelas ya. Apakah Anda yakin Polri bertindak netral dalam mengusut ijazah Jokowi? 109 voting ya for the time being untuk sementara waktu. Yang netral cuma 7% saja. Yang mengatakan tidak netral 93%. Nah, coba kita lihat komentarnya ya. Baru 2 yang komentar. Halus sih, maaf sudah banyak contoh sebelumnya. Jadi saudara sekalian, kalau misalnya Bareskrim sentil Roy Suryo minta ijazah Jokowi diuji di Singapura, lapor kita diakui internasional, ya itu bukan jawaban. Anda bisa profesional kalau Anda netral. Tapi kalau Anda berpihak, ya walaupun canggih alatnya, ya tetap saja tidak bisa mencapai kepercayaan masyarakat. Itu persoalannya bro ya. Oke, coba kita bacakan ya. Tribunvideo.com ya. Pakar telematika Roy Suryo ingin ijazah Joko Widodo dilakukan pengujian di laboratorium Singapura. Menanggapi permintaan itu, Bareskrim Polri memberikan jawaban. Ia pun menolak meminta permintaan agar ijazah Jokowi dilakukan pengujian di luar negeri. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo dalam konferensi persnya di Polresta Surakarta. Ia menegaskan pengujian ijazah Jokowi tidak perlu dilakukan di laboratorium Singapura. Pasalnya lapor Bareskrim Polri telah diakui oleh internasional, terutama terkait pengujiannya. Ini perlu klaimnya ya. Saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui oleh internasional tentang pengujian, kata Johandani. Pihaknya juga menegaskan selama ini lapor Bareskrim telah banyak mengungkap kasus. Iya, kalau kasusnya dilakukan secara netral ya. Selanjutnya terkait kasus pemalsuan surat, Johandani juga menilai lapor Bareskrim Polri sudah teruji. Oleh sebab itu, ia menekankan pengujian ijazah Jokowi itu tak perlu sampai ke luar negeri. Johandani melakukan cukup percaya saja dengan lapor yang ada di Indonesia karena sudah teruji proses pembuktiannya.
Ya kalau berlaku tidak adil ya, alangkah banyak dosa negeri ini ya. Kalau seandainya pejabat-pejabatnya, penegak hukumnya tidak adil. Tapi seandainya karena itu kita doakan agar mereka berlaku adil ya, adil dan profesional. Itu yang paling penting sobat era sekalian ya. Coba kita lihat lagi ya. Sekarang posisinya makin kecil ya, dari 329 yang voting, yang mengatakan netral 5%, tidak netral 95%. Ya inilah fakta yang ingin saya katakan ya sobat era sekalian. Kalau fakta kan kalau polling seperti ini kan ya susah ya kan. Kita merekayasanya ya. Ayo Bung RH gaungkan terus, kubu sebelah makin panik. Kita nggak bicara panik dan tidak panik ya. Kita bicara adalah bagaimana mencari kebenaran. Kalau ada unsur politis maka akan sangat sulit sekali. Kemudian bayar-bayar, geng Solo specialty kriminalisasi, tidak netral. Jangan ngarep ada yang percaya, benar aja nggak dipercaya apalagi nggak benar. Oke, maksudnya benar aja nggak dipercaya apalagi nggak benar. Ternak-ternak saja tahu kalau ketum Parcok ada di Ketiak Mulyono. Jadi sobat era sekalian, itu soalnya ya. Kalau kita bicara mengenai apa soalnya adalah integrity, ya. Soalnya adalah trust, kepercayaan. Jadi dalam kepercayaan yang rendah ya akan sulit. Apapun yang dikatakan baik terbukti maupun tidak terbukti itu tidak akan dipercaya. Ya. Tetapi kalau kita bicara tren, kalau dikatakan bahwa hasil lapor terbukti misalnya katakanlah ijazah itu meragukan, itu saya secara teoritis itu lebih mudah dipercaya. Sederhana. Ya indikatornya adalah ya karena justru polisi akan bertentangan dengan mantan tuannya kalau mengatakan demikian. Tapi kalau mengatakan tidak terbukti ya orang sudah menduga itulah skenario yang sedang ingin dijalankan. Tapi wallahu alam sekali lagi ya. Ya tetap kita istilahnya azas praduga tak bersalah, oke lah. Kita berharap bahwa yang namanya Polri presisi, oke lah. Tetapi yang tidak bisa kita bohongi adalah public trust itu nggak bisa disetir. Ya, kepercayaan publik. Bagaimana kepercayaan publik itu mengukurnya? Ya salah satunya dengan polling seperti ini. Walaupun bukan indikator satu-satunya. Tapi kan hati nurani yang mengisi polling juga tidak bisa dibohongin. Oke. Coba kita baca komentar Sobat RH sekalian terkait dengan ini ya. Saya mau menghubungi Hozinuddin lagi soal kepercayaan ini. Tetapi oke lah ya. Kita bahas dulu. Susah kalau negara sudah dikuasai oleh gerombolan kaum penikmat uang haram. Mereka saling melindungi dan menutupi. Hasil akhir ijazah palsu sama dengan kasus kopi sianida dan kasus Vina. Kalau yang dikritik Van dipermasalahkan kebijakan misalnya jalan tol, IKN, omnibus gue dukung. Penyidik ditempel 10 meter pasti aman. Oh ditempel 10 M itu apa? Bareskrim Polri memiliki konflik kepentingan dengan JW sehingga hasil uji forensik didasarkan pada keinginan JW. Ya ini ijazahnya dinyatakan asli secara sepihak. Ternak-ternak pun tahu ketum Parcok ada di Ketiak Mulyono sama dan tadi ya. Parameter pengujiannya konklusif tidak. Kemudian gak optimis penyidik berlaku netral. Lebih bagus rakyat bergerak kepung Bareskrim untuk menunjukkan rakyat benar-benar protes keras. Tidak netral hanya tunduk pada bosnya. Kenapa tidak dipublish saja skripsi versi otoritatif? Kok pesimis ya meski betul-betul ijazah Wiwi itu palsu, tapi kalau pengadilan dan kepolisian adalah backingan dia, akhirnya kebenaran tidak bisa tampak di negeri ini. Biasanya nggak netral. Kalau Kades Bupati menggunakan ijazah palsu langsung ditangkap dan dipenjara. Saya tidak yakin Polri bisa netral. Semoga sukses jadi 100%. Amin. Awas kelicikan Mulyono, siap-siap menerima hasil sampel ijazah yang diambil daripada Jawa Tengah ujikan ijazah ke Polda Metro Jaya. Jadi begini saudara sekalian ya. Ini kan pakai common sense dulu ya. Common sense-nya begini.
Kalau misalnya dibandingkan dengan ijazah lainnya, ya pasti sama, pasti identik, sama. Lah, kan bisa jadi memang itu ijazah yang sama. Oke, bisa jadi ya saya katakan. Bisa jadi ijazah yang sama. Tapi persoalannya ada beberapa hal yang meragukan sebagaimana diteliti oleh Rismond Sianipar. Misalnya di foto itu tidak ada kena cap merahnya. Kan itu jadi persoalan. Yang kedua, di gambarnya itu ternyata identik dengan orang lain. Kemudian macam-macam lah ya. Tapi salah satunya adalah soal foto tadi, itu penting sekali. Bisa jadi misalnya formatnya sama persis. Toh yang namanya yang seperti itu kan bisa direproduksi. Apalagi kemudian ini mohon maaf ya, tiba-tiba ada blanko yang kosong yang bisa diisi ya. Atau itu punya orang lain yang kemudian ditempelin foto. We don't know exactly. Tidak boleh tidak boleh menuduh, tetapi kan kita mengucapkan beberapa skenario. Nah, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Rismond, bahwa foto yang tertera di situ bukan foto aslinya, tapi foto yang diganti. Mungkin aslinya itu ada lintasan cap stempelnya, kan di situ tidak ada lintasan stempel merahnya. Jadi kalau misalnya yang diganti cuma itunya doang ya, misalnya nih ya katakanlah, ya semua akan sama. Semua akan sama. Jadi klaim orang yang mengatakan kalau ijazah kami dianggap palsu, maka semuanya satu kolam palsu semua. Kan nggak bisa begitu. Justru metode pemalsuan itu adalah ya sedapat mungkin, seidentik mungkin. Jadi kalau yang diganti cuma fotonya saja, yang lainnya ya sama semua bakal. Tetapi kan sebenarnya kalau misalnya proses penyelidikan dan penyidikannya independen, lebih mudah untuk mengatakan itu asli atau tidak kan. So easy. Kalau kata siapa, Kabar Reskrim itu, orang yang tidak dikenal alamatnya aja bisa ditemukan, apalagi soal yang beginian. Ya, soal beginian soal yang mudah sesungguhnya. Kalau seandainya memang ada sungguh-sungguh, ada independensi. Karena selama ini apapun yang dilakukan oleh penegak hukum ya masyarakat cuman ngedumel saja. Gus Nur, Bambang Tri, Sahganda Nenggolan, kemarin Munarman misalnya diperlakukan tidak adil, ya sudah cuma ngedumel aja. Diadukan ke misalnya katakanlah internasional cuma tersenyum saja. Karena kenapa? Karena begitu banyaknya di dunia ini soal ketidakadilan itu, terutama ketidakadilan yang dilakukan yang dilakukan dalam proses penegakan hukum. Begitu sobat RH sekalian ya. Bang Refli, apa Anda yakin kepolisian jujur dan transparan? Saya kembalikan ke Anda yakin gak? Itu aja ya. Kemudian, paksa aja untuk dipublish biar masyarakat yang menilai. Labnya sudah level internasional tapi orangnya ini masih lokal yang mudah diintervensi. Kemudian, satu negara kalah dengan satu keluarga, itulah keluarga Mulyono ya. Kemudian, pesimis Indonesia bakalan maju dan mensejahterakan rakyat. Birokrasi korupsi berjemaahnya sudah akut. Jalan satu-satunya revolusi. Ini beda lagi ya anunya. Untuk laboratorium digital forensik Polri, saya tidak percaya 99,1% karena beberapa kasus yang berhubungan dengan penguasa susah mencari kebenaran kecuali dari independen baru percaya. Kemudian Refli Harun, tolong undang Dr. Rismond karena Joshua Sinambela yang mengaku pakar IT menuduh ijazah dari Rismond yang dari Jepang itu palsu. Dan katanya dia sudah email Universitas Yamaguchi dan tidak ada nama Rismond. Kalau itu sih terserah aja lah, kita kan tidak pengen membelokkan hal-hal seperti itu kan. Kemudian ada yang bilang, Bung Refli mengapa tidak ikut gabung dengan Roy CS kalau yakin? Ini Anda ini kayak orang bodoh saja ya kan. Ini
kita ini udah tiap hari memberitakan, mengulas tentang ijazah ini ya kan. Kalau cuma sekedar put your name itu mudah sekali. Ini kita udah tiap hari mengulasnya. Anda tahu nggak channel-channel yang memberitakan ijazah itu diincar gitu ya. Gitu. Kemudian ayo kita ramaikan kawal TPUA. Sepertinya Parcok nggak becus. Sepertinya ya, praduga tak bersalah oleh GMT 1935. Terima kasih ya. Kemudian Bung Refli Harun, mana si Lucy? Kok nggak pernah ikut live? Apakah masih hidup? Waduh, ditanya masih dia, masih lah, don't touch. Nanti saya bawa. Karena Lucy sekarang ganas, dia sudah punya 2 anak soalnya ya. Makanya dia nggak nurut sekarang. Dan kemarin itu alergi dia, luka-luka karena dia nyakar badannya sendiri ketika hamil ya. Polusi dan Jokowi sama-sama sumber masalah bagi Republik ini. Polusi ya benar ya, polusi bukan polisi ya. Masyarakat sudah tidak percaya polisi karena polisi punya pengalaman rekayasa bukti. Perlu dibentuk Mahmilub lagi sekelas MPR, Pancasila keempat yang mati dijalankan lagi, itu jalan apa lagi ini ya. Siapa yang percaya Polri ya? Oke. Kalau untuk apa lagi ya? Undang Anies dan Baswedan dan Bang nanti ya, saatnya nanti ya pasti saya undang, tapi bukan sekarang ya, nanti ya, kita kejutan ya. Kalau ada sesuatu yang baru nanti kita akan undang. Selamat pagi Bang RH. Bang, tolong kalau kasih tahu buat saudara-saudara teman-teman yang vokal di kasus ijazah ini, Bang, jangan sampai kasus KM50 terjadi lagi ke mereka. Ya kita doakan lah ya. Tidak ada korban lain, apalagi korban nyawa ya. Saya kira ini ujian pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah akan mengikuti pola-pola sebelumnya atau tidak. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ikutin terus RH Channel pukul 5 pagi subuh, pukul 9 ya sekarang, pukul 13, pukul 17, pukul 19, pukul 21. Tetapi di luar jadwal resmi tersebut, kita bisa sewaktu-waktu muncul dengan breaking news. Don't miss it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.